Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TBK HOTS tentang pilar negara. Dan video ini sudah video part 2 teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton TBK HOTS tentang pilar negara video part 1, teman-teman bisa klik link videonya di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami menyediakan bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, dan juga kami menyediakan bimbel CPNS dan UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita ke soal yang pertama. Selain berhasil mengatur batas perairan nasional, berikut ini yang merupakan hasil atau prestasi dari Kabinet Juanda adalah yang mana nih teman-teman? Apakah yang A? Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi pergolakan di daerah? Ataukah yang B? Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda? Atau yang C, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer? Ataukah yang D, terselenggaranya konferensi Asia Afrika untuk pertama kalinya pada tahun 1957? Ataukah yang E, Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik ras diskriminasi di negaranya? Mana nih teman-teman? Kita bahas ya. Kabinet Juanda yang berlaku pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 merupakan second kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Insinyur Juanda, dan hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Juanda yaitu yang pertama, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Tujuan deklarasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa lautan dan daratan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Yang ketiga, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah juga antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Itu prestasi dari Kabinet Juanda. So, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi pergolakan di daerah. Ini ya teman-teman jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan hasil ratifikasi UNCLOS PBB pada tahun 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara. Apakah A. Kesatuan, B. Maritim, C. Kepulauan, D. Demokrasi, E. Berkembang?
Yuk, yang mana nih teman-teman jawabannya? Yuk kita bahas. Konsep negara kepulauan Indonesia disahkan dan diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu UNCLOS 1982. UNCLOS itu singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998 telah membawa akibat yang luar biasa bagi kehidupan ekonomi Indonesia. Krisis ini pada tingkat lanjut berkembang dan meluas mencapai krisis multidimensional dan identitas bangsa. Krisis ekonomi terus-menerus pada akhirnya memaksa pemerintah yang berkuasa saat itu untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, akan tetapi, dampak penurunan presiden tersebut melahirkan suasana politik yang hiruk-pikuk. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada masyarakat. Salah satunya adalah tuntutan desentralisasi kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah dan daerah. Dalam kasus terakhir di Aceh, bahkan sampai menggelar SUMPR, yaitu Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh, sebagai media pengungkapan tuntutan masyarakat Aceh. Pergolakan politik pemerintahan sebagaimana ditunjukkan pada peristiwa di atas merupakan salah satu contoh nyata tidak terlaksananya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apanya yang tidak terlaksana? Apakah yang A, pembangunan nasional, B, geopolitik Indonesia, C, wawasan Nusantara, D, wawasan kebangsaan, E, ketahanan nasional? Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke, kita bahas ya. Pergolakan politik pemerintahan sebagaimana ditunjukkan pada peristiwa di atas merupakan salah satu contoh nyata tidak terlaksananya wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. So, jawabannya adalah yang C, yaitu wawasan Nusantara. Yang ini ya teman-teman jawabannya. Lanjut lagi, kita ke soal selanjutnya. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di garda depan mengorbankan nyawanya. Mereka yang masih bekerja pun terkadang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, seperti dikucilkan tetangga atau diusir dari kontrakannya. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis selama pandemi COVID-19 saat ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke, apakah sila ke-1, apakah sila kedua, ataukah sila ketiga, atau sila keempat, bahkan sila kelima? Sila keberapa teman-teman jawabannya? Yuk kita bahas. Nah, di situ tenaga kesehatan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, rela berkorban, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang ditunjukkan oleh para tenaga medis untuk memberikan pelayanan medis selama COVID-19. Nah, ini selaras dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, jawabannya di sini adalah yang C, yaitu sila ketiga. Oke, mungkin teman-teman di sini mengiranya sila kedua ya, karena di sini saling membantu. Tapi di sini kasusnya itu untuk negara kita sendiri, untuk negara Indonesia. Dan di sini ditunjukkan bahwa
tenaga kesehatan kita benar-benar bertanggung jawab dan rela mengorbankan dirinya. Nah, kalau rela berkorban itu masuknya ke sila yang ketiga, teman-teman. Beda lagi kalau kita membantu, tapi membantunya itu keluar negara, maksudnya di negara lain, itu masuknya nanti di sila yang kedua. Itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Mengapa dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan bahwa konsep gotong royong berkaitan dengan Pancasila? Mana nih jawabannya? Yuk kita lihat dulu opsinya dari A sampai E ya. Untuk opsi yang A, karena makna gotong royong dalam sila-sila Pancasila mencerminkan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Opsi yang B, karena salah satu sila dalam Pancasila merupakan gotong royong. Opsi yang C, karena semua sila dalam Pancasila adalah kesatuan mengisi yang utuh dan saling berkesinambungan. Opsi yang D, intisari dari sila-sila Pancasila adalah gotong royong. Sedangkan yang E, karena gotong royong yang menyatukan keberagaman Indonesia merupakan asas Pancasila. Yang mana teman-teman jawabannya? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti untuk pembahasannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.